Kaisar Feng, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menahanku. Kalau begitu, akan kupenuhi keinginanmu. Fabian Xiaoyi. Aku tidak memintamu untuk mengampuni nyawaku. Aksen hari ke-1.825.000 di akhirat berhasil. Telah masuk harian selama 5.000 tahun. Hadiah utama dibagikan koordinat bintang biru. Misi sistem selesai, keluar otomatis diaktifkan. Semoga beruntung. Sudah 5.000 tahun. Akhirnya aku bisa pulang ke rumah. Dijun, apakah perang puncak akan dimulai kembali? Roda 6 jalur samsara, kemarilah. Kalian semua, mundur. Biar aku pergi sendiri. Adun, kalau jalan pakai mata dong. Wah, tampan banget. Apa dia cosplay kaisar kuno? Pakaiannya kelihatan mahal sekali. Kalau diunggah ke internet pasti bakal viral. Loh, kenapa ponselku mendadak mati? Punyaku juga sama. Sepertinya, mereka telah menemukan sandaran yang baru. Tubuhku dipenuhi oleh karma buruk. Mungkin ini akan mendatangkan malapetaka. Pak, apa kamu merasakan sesuatu yang aneh? Xiaoji, apakah itu kamu? Kamu sudah pulang? Tempat ini masih sama seperti dulu. Hai. Halo semuanya di alam semesta primordial nomor 361. 10 menit lagi, siaran langsung global, aturan mistis dimulai. Seorang pemain akan dipilih secara acak sekarang. Jika pemain tersebut mati, maka bencana mistis akan melanda secara acak. Kandidat dari setiap wilayah sedang dipilih. Peserta dari wilayah Huaxia Huawuju. Menyeretku masuk ke dalam permainan aturan mistis. Menarik. Lapor, Komandan. Target telah menghilang tanpa jejak selama 2 tahun. Hari ini dia tiba-tiba muncul kembali. Latar belakangnya benar-benar kosong. Ini sangat mencurigakan. Wilayah luar benar-benar sudah keterlaluan. Apa mereka sedang mempermainkan kita? Takdir besar tidak bisa diubah. Tidak peduli siapa dia di masa lalu. Sekarang dia memikul seluruh keberuntungan Huaxia. Semua tim penasihat sudah bersiap. Pantau terus siaran langsungnya. 1 detik pun tidak boleh terlewat. Selamat datang di kota misteri. Waktu kita sangat sempit. Akan kujelaskan dengan singkat. Kalian semua telah menerima 3 surat. Kirimkan semua surat itu dalam 1 hari. Gagal berarti mati. Yang selamat bisa mendapatkan kemampuan khusus.
Semoga kalian beruntung. Jika kalian ingin tetap hidup, kita harus menyatukan kekuatan. Atas dasar, apa kami harus menurutimu? Bagaimana aku tahu kami tidak dijadikan umpal? Karena tempat ini adalah wilayah supranatural. Kekuatan otot yang sangat kamu banggakan itu sama sekali tidak berguna seperti bayi. Dan aku adalah Sanchitor Almi. Si jenius pemenang 3 penghargaan sains berturut-turut. Tingkat bertahan hidup bersamaku mencapai 76,3%. Pilihlah. Ini sangat tidak adil bagi Huaxia. Di antara pemain terpilih, tidak hanya ada Albin, tapi juga ada Renault, prajurit terkuat dari Britania. Pemain dari negara naga. Jika kamu bergabung dengan kami, aku jamin peluang selamatmu mencapai 92,17%. 92% perlakuan istimewa untuk pendatang baru Huaxia. Bukankah itu akan membuat yang lain tidak puas? Pemain Huaxia, sebaiknya kamu ikut kami saja. Jika tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Tidak tertarik. Tinyahlah, bocah yang sangat sombong. Dia akan mencelakai kita semua rakyat negara naga. Lihat kucing itu. Makhluk gaib gentayangan. Berani sekali kalian berbuat lancang. Selidiki masa kosong selama 2 tahun ini. Apakah ada sekte Tao kuno yang melatihnya secara rahasia? Selamat, Anda mendapatkan koran pencapaian item spesial. Menarik juga. Aura di tempat ini sangat mirip dengan Samudra Chaos Nether. Ya ampun, dia lagi makan apa? Apa itu tadi jari manusia? Kak Hua, taruh jantungnya dan cepat lari. Siapa? Jantungmu. Cepat sekali sudah ada tukang pos baru. Aku mau suratnya dan juga kamu. Aku juga mau hal-hal mampus, bersiaplah. Sebenarnya kamu ini makhluk apa? Kamu bukan tukang pos. Berani-beraninya menyinggung penguasa ini. Kau benar-benar cari mati. Aku salah, aku benar-benar salah. Ini 50 koin hantu untuk menebus nyawaku. Aku bisa memberikan apa saja kepadamu. Sadis sekali. Sebenarnya siapa sih hantunya di sini? Televisi ini juga akan kuberikan sebagai ganti rugi. Mendapatkan televisi Paman Wang dan 50 koin hantu, lumayan juga. Silakan pergi. Menantikan layanan berikutnya. Park Jung Hyul, pergi kirim surat itu sekarang. Kenapa harus aku? Bukankah harusnya kamu yang kirim? Membantu kirim surat bukan berarti menggantikanmu. Kita butuh uji coba untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Park Jung Hyun, sudah waktunya kamu mengirim surat itu. Kamu mau pergi? Atau selamanya tinggal di sini? Cepat pergi,
Tanda vital pemain Korea, Park Jung Hyun, kini non. Teror misterius dimulai. Apa aku cantik? Makhluk mistis yang menarik. Sekalikah Hua tersenyum, maut pun tak bisa ditebak. Semoga hantu yang satu ini tahu diri. Jantungmu sudah sampai. Niat baikmu sudah sampai. Cucuku sayang, akhirnya kamu datang mengantar surat. Apa kamu pantas memanggilku cucu? Apa tidak ada yang mengajarimu untuk menghormati orang tua? Bagaimana bisa kamu memiliki hati hantu? Tubuhku ada apa dengan tubuhku? Aku mohon, lepaskan aku. Akan kuberikan apapun yang kamu inginkan. Aku sudah tua, tidak sanggup dibakar seperti ini. Semua 80 koin hantu ini untukmu. Aku juga akan membuatkan kursi goyang untukmu. Ditambah kupon daging dari pabrik pengolahan daging. Aku mohon, hentikan ini. Selamat kepada pemain negara naga karena mendapatkan kursi goyang. Mendapatkan 2 lembar kupon daging pabrik pengolahan daging. Mendapatkan 80 koin hantu. Sampai jumpa di pelayanan kami berikutnya. Park Jung Hyun sudah mati. Sekarang, kamu harus memberikan penjelasan pada kami. Apa sebenarnya kesimpulan atau analisismu itu? Aku hanyalah orang sekarat yang menciptakan tubuh wadah ini. Sejak lama aku sudah tidak mempedulikan emosi. Kematiannya adalah bagian dari uji coba yang diperlukan. Selanjutnya, kita harus ke pabrik daging mencari sang bapi. Kita sangat membutuhkan koin hantu. Mencari sang bapi, bukankah itu sama saja dengan mengantar nyawa? Erosi energi hantu ternyata sudah dimulai. Coba kalian periksa panel status kalian. Ini sejak kapan semua ini dimulai? Berkurang 9 poin setiap jamnya. Waktu kita tersisa kurang dari 11 jam. Jika tidak ingin mati, ikuti saja perintahku. Analisis yang sangat menarik. Enyahlah apa sekarang kamu mau menumpang di kapal kami? Jangan harap ada kemudahan cepat pergi dari sini. Pemain negara Sakura telah tewas. Kisah mistis acak diturunkan ke negara Sakura. Tolong. Dua surat sudah berhasil diantarkan. Dan ini surat yang terakhir. Harus dikirim ke kamar nomor 502. Trik murahan dari pengecut yang bersembunyi. Monster macam apa sebenarnya orang Maxia ini? Abaikan dia tidak lagi masuk dalam hitungan kita.
Fokus utama kita sekarang adalah mencari cara untuk bertahan hidup. Jadi kita harus pergi ke pabrik pengolahan daging ini. Jika semua surat kematian itu dikirim dari pabrik pengolahan daging, peran apa yang sebenarnya mereka mainkan? Antara pabrik daging itu dengan nama keluarga kami. Hubungan apa yang sebenarnya ada di sana? Bagaimana bisa kau kembali lagi? Kita bertemu lagi, Tuan Hua. Aku butuh 50 orang untuk membuktikan sesuatu. Memangnya 50 nyawa itu semurah kubis di pasar? Atas dasar apa kau setuju mewakili kami semua? Ini sama saja menyuruh kami pergi mati. Kalau begitu, kalian sendiri yang pilih. Atau biar aku yang menentukan pilihan untuk kalian? Tidak perlu, biar ku pilih 50 pemain dari negara paling sedikit penduduknya. Culian. Kau benar-benar iblis. Tuhan akan mengutukmu. Keparat aku akan membunuhmu. Ingat, atau ku buat kalian mati sekarang juga. Kurasa kita akan segera bertemu lagi. Ada api hijau menyala di dalam lentera ini. Sepertinya api ini bisa memperkuat asap hantuku. Pergilah. Pemilik kamar nomor 502 mulai terbangun. Nyawamu kini berada di ujung tanduk. Trik murahan dari Dele. Ternyata dugaanku benar. Bagaimana bisa dia muncul di tempat ini? Aku mengenali orang itu. Mihai Shen kurir yang gugur demi negara. Kurir yang tewas berjuang di alam luar. Karena sekarang kau telah berubah menjadi sosok mengerikan. Sebentar lagi kalian semua akan terbebas kamar 502. Bahaya Kak Hua. Jatuhkan surat itu dan cepat lari. Gawat, sudah terlambat. Terdeteksi Kaisar Agung Negara Naga telah menerobos masuk. Jangan khawatir, para pemain Tiongkok telah kembali. Ingin membunuhku. Serangga penakut yang bersembunyi pun tidak pantas. Jiwa menembus 9 langit, menembus ke 9 jurang laut. Kekuasaan Kaisar Alam Baka. Hanya aku sang pengawas gedung. Ini tanah milik kita. Game kisah misteri selesai diperbaiki. Kualifikasi pemain negara Long dipulihkan. Selamat datang di pabrik daging. Pemilik marah besar karena pabriknya rusak. Jangan sampai membuatnya marah. Bahkan tidak ada satupun rumah utuh di sini. Hanya perlu masuk. Masuk ke dalam adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Tapi suratnya tidak menyuruh mengirimkannya. Bahkan kita tidak tahu kantor pos ada di mana. Kantor pos itu nyata. Hanya saja kita tidak berhak menjangkaunya. Surat itu cuma pelengkap. Kita yang membawa surat ini adalah barangnya. Mendekati penerima berarti mati seketika. Sebagai barang,
kita hanya akan dikembalikan ke pabrik. Kepala pabrik akan mencari kantor pos sendiri. Artinya, kita menjual diri kepada monster. Benar, harus ada yang mencobanya dulu. Aku mempercayaimu. Cepat masuk. Begitu lewat pintu tugas harus selesai. Jangan dorong. Biarkan aku dikembalikan duluan. Kalau sekali masuk bisa langsung pergi. Kenapa kamu tidak masuk? Kalian tidak perlu tahu lagi. Tolong bayar untuk barang ini. Bayaran apa? Sekarang juga pergi dari sini. Kamu menerima 276 orangku sesuai aturan. Kamu harus bayar. Bagaimana bisa kamu mengetahuinya? Kamu mengilap uang kantor pos dan menyuruh kami mati. Setiap kematian mendatangkan untung bersih untukmu. Sedangkan aku datang sendiri untuk diserahkan. Maka kamu wajib mematuhi aturan pembayaran barang yang masuk. Ambil uang ini dan inyahlah. 3 lembar uang kertas ini cukup untuk menyelesaikan tugasmu. Tidak cukup. Aku mau jumlah yang menjadi hakku. 1 orang 10 lembar. Pergi sekarang. Kujamin pengiriman suratmu akan lancar. Jika tidak pergi, kamu akan menjadi barang. Kamu tidak akan berani menyentuhku. Melanggar transaksi ini, kehendak aturan gaib bakal melenyapkanmu duluan. Sialan, kamu menang. Ini batas akhirnya. Lebih dari ini, aku rela dihukum asal bisa membacokmu sampai mati. Bisa diterima. Tapi aku butuh kamu menyerahkan amplop ini ke tukang pos yang asli. Kirimkan. Boleh, berikan amplopnya padaku. Hai, suratnya ada di tanganku. Kirim, atau kamu mati. Mau menyelesaikan misi? Kembalikan sisa koin hantu padaku, baru silakan pergi. Senang bekerja sama. Tunggu sebentar, masih ada surat kami. Mengirim surat butuh biaya. Kamu menipu kami. Bagikan koin hantunya kepada kami. Berikan uangnya atau mati. Tolong, 1 koin hantu saja cukup. Aku tidak mau mati. Sekumpulan pecundang tidak berguna. Lebih baik kalian gugur lebih cepat supaya bebas. Kalian bisa pakai organ tubuh untuk bayar utang. Kami setuju. Jari boleh, tangan juga boleh. Aku butuh jantung kalian. Tidak, kami tidak jadi kiring. Inyah kalian, hahaha. Karena kalian sudah setuju, transaksinya resmi sah. Bodoh sekali. Sang Ba punya amarah yang meledak-ledak. 1000 koin hantunya dirampas begitu saja. Bocah ini juga pintar sekali, sampai tidak masuk akal. Salah melangkah sedikit saja, tamat riwayatnya. Cuma dia yang bisa memikirkan ini. Bagaimana menurutmu tentang dia? Sangat cerdas, tapi juga terasa lebih lezat. Lalu, bagaimana menurutmu tentang diriku? Waduh, Tuan Tukang Pos. Anda adalah manusia terkuat yang pernah saya temui. Bagus. Memangnya aku tidak lezat? Anda bercanda saja. Lagi pula kau bukan makanan. Tapi raja ini juga manusia. Kapanpun dan dimanapun. Yang kuat selalu mengincar tahta. Yang lemah hanya jadi debu semesta. Tiga pesan masuk misi berakhir. 337 peserta.
Hanya 2 yang selamat. Negara lain sedang dipilih acak. Misi baru bongkar kebohongan itu. Bertahan 72 jam di sekolah hutan ini. Ada kebohongan besar, temukan itu segera. Bajingan, kau telah menipu kami. Aku akan membunuhmu. Maaf, aku paham perasaan kalian. Tapi setelah ini, kita tetap harus bekerja sama. Omong kosong, kau mau menipu kami lagi? Yang Mulia Hua Wuju, mohon bertindak dan lenyapkan penipu ini. Bagaimanapun menipu kami harus dibayar mahal. Kenapa kau mau bersekongkol dengan iblis? Jika masih punya nurani, bunuh dia. Cia, aku sedang berpikir. Kenapa orang negeri Sakura hanya serangga bisi? Pemain negeri Sakura tewas teror mistis, acak dimulai. Aku tahu kalian membenciku. Tapi misinya adalah membongkar kebohongan. Apapun yang terjadi, hanya kerjasama yang bisa menyelamatkan kita. Kami tidak akan pernah mempercayai iblis. Tidak masalah. Kalian pasti akan mencariku nanti. Apa maksudmu? Lihat panel informasi kalian. Sisa hidup kalian maksimal 11 jam. Padahal waktu misi adalah 72 jam. Abaikan dia, tanpa dirinya, kita bisa bertahan lebih lama. Berani membuntuti kami, aku pasti akan menghabisimu. Jangan terburu-buru menolak. Aku punya cara menangkal pusaka iblis. Kalian pasti akan tertarik. Aku ingin bertransaksi. Menukar barang untuk menangkal korosi pusaka iblis. Biskuit bayi hantu. Harganya 1 koin hantu. Bisa menangkal hantu, trik konyol apa ini? Tenang saja, ini semua memang untuk kalian. Oh, ternyata benar-benar ampuh. Kenapa ada sekolah menengah di tengah hutan? Memang sangat tidak wajar. Tugas kita adalah membongkar kebohongan. Informasinya terlalu sedikit. Kita harus masuk ke gedung untuk menyelidikinya. Cui, kau yang harus memimpin jalan. Jangan harap kami mati demi kau, tidak masalah. Akal sehat mulai kacau. Kegilaan dan paranoia yang pekat. 12 poin hukuman. Almi. Sejauh mana kau bisa mengendalikan situasi di sekolah ini? Kebohongan tanpa wajah. Mungkin tersembunyi di tubuh si manusia tanpa wajah. Pengumuman waktu belajar mandiri malam telah tiba. Siswa yang belum kembali ke kelas harus segera duduk. Yang terlambat akan diberi sanksi berat. 3 kali melanggar akan langsung dikeluarkan. Perming, sekarang kita harus bagaimana? Pengeras suara menyuruh kita kembali duduk. Dikeluarkan dari sekolah berarti mati. Kita harus menemukan kursi kosong sebelum mereka bergerak. Semua kelas sudah penuh, mana ada kursi kosong? Cepat lari ke ujung lorong. Tolong. Jangan halangi jalanku.
Sepertinya ini wilayah utama mereka. Semuanya cepat cari tempat duduk. Jumlah kursi harus sama dengan jumlah orang. Kita harus membaur dengan murid-murid teladan. Ada ratusan orang, bagaimana cara mencarinya? Ini benar-benar jalan buntu yang mematikan. Menarik juga. Tidak usah menebak-nebak lagi. Murid teladan itu ada di antara kalian. Di sebelah sana tampaknya jauh lebih menarik. Rasanya ada seseorang di kerumunan yang sedang mengawasiku. Jangan berpikiran aneh-aneh, ada Kak Hua di sini. Tapi di mana Kak Hua? Kak Hua, kau di mana? Pemain Korea Selatan tewas, kutukan misterius kini melanda negeri Jinsen. Baru saja aku pergi, kalian sudah tidak sabar untuk bertindak. Berani kurang ajar lagi, kau akan musnah. Buku terlarang yang bisa mengurung jiwa di dalam boneka. Menarik juga. Tunduklah padaku, maka aku akan menyelamatkanmu. Alian sangat suka menari. Jika dia mengajakmu berdansa, sebaiknya jangan pernah menolak. Kalau tidak, dia akan sangat sedih. Sepatu hantu ini menyimpan kekuatan yang sangat mengerikan. Jika ingin bertahan hidup, sebaiknya turuti saja kemauannya. Benar-benar makhluk yang mengerikan. Alian menganggap tarianmu sangat buruk sekali. Dia memutuskan untuk melatihmu. Tapi ada harga yang harus kau bayar. Tolong aku, kumohon cepat selamatkan aku. Percuma saja, dia tidak mau itu. Alian tidak menginginkan koin hantu. Imbalan yang dia inginkan darimu adalah membantunya menyelesaikan sebuah urusan. Xiao Fang adalah teman baik kalian, tapi belakangan ini mereka sedang bertengkar. Alian ingin kau membantunya mendapatkan maaf dari Xiao Fang. Aku setuju, aku akan membantunya.
Xiao Fang sangat menyukai jantung manusia. Jadi alien akan mengambil jantungmu. Xiao Liang gagal menemukan pasangan dansa. Dia pergi dengan kecewa, lalu pergi berbaikan dengan Xiao Fang. Aku harus masuk ke dalam asrama. Yang berani ikut aku. Yang takut tinggal di sini kau gila ya. Jelas-jelas tertulis larangan masuk di sana. Bukan begitu, biar aku ikut denganmu. Kalau kau mati kami semua juga akan tewas. Ikuti aku, laki-laki dilarang masuk ke sini. Apa matamu buta? Aku ini pria dewasa, bukan sekadar bocah laki-laki. Haha. Kalau tidak takut mati silakan masuk saja. Mulai sekarang, jangan bersuara. Aku mau menukar hak pakai sumber cahaya. Aturan makhluk aneh itu adalah kesadaran. Apa maksudmu? Begitu kamu sadar gerakannya bukan gerakan manusia, aturan serangannya langsung terpicu. Seperti saat berhenti bergerak atau melepaskan cengkeraman. Makhluk aneh yang ini jauh lebih kuat. Dia bisa mengendalikan tindakanmu. Tadi di batas ke-8, dia memaksamu untuk berhenti bergerak. Jadi, itu curang. Makanya tempo serangannya jadi sangat lambat. Dugaanku ternyata benar. Gedung asrama ini bukan untuk mahasiswi. Apa tempat ini bukan asrama mahasiswi, tapi papan penunjuk di luar jelas bertuliskan asrama putri. Memang asrama mahasiswi, tapi setelah aku melangkah masuk, dimensinya tertukar dengan asrama putra. Karena kamu perempuan, hantu pengawas asrama putra langsung mengalami bug. Dia tidak bisa membunuhmu di dalam asrama putri. Makanya dia mencoba memaksamu agar mengira kamu masuk ke asrama putra. Kak, bagaimana kakak tahu hal ini akan berubah? Apa kakak memakai ramalan kedua? Tidak. Ini di gerbang sekolah. Informasi dari ramalan pertama. Tapi dirimu dalam ramalan itu, apa juga masuk berdasarkan ramalan? Ini adalah paradoks. Jika kita tidak mengikuti ramalan, segalanya akan mengarah pada ketidakpastian. Diriku di masa depan sudah memastikan keamanannya, jadi aku tidak akan ragu. Naik ke atas. Dua wujud. Diamlah. Kalian sudah sampai. Kenapa terkejut melihatku? Benar, Tuan Hua. Aku tahu kita akan bertemu lagi. Hanya saja, tidak menyangka secepat ini. Bagaimana kamu bisa masuk? Padahal, sepanjang jalan tadi. Aku tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Ada yang aneh dengan gedung ini. Tolong jelaskan lebih detail, Tuan Hua. Dengar. Ada arwah bayi datang. Ini arwah bayi. Usianya 9 bulan. Tuan Hua, yang ingin Anda katakan, pasti ada hubungannya dengan misi kita kan? Arwah bayi tingkat ini tidak bisa diajak berkomunikasi. Sulit untuk mengetahui seluruh kebenarannya. Itu tidak mungkin dilakukan. Li Moying, keluar.
Yang Mulia Kaisar Hua. Tuan Hua memang luar biasa, sampai bisa menjinakkan makhluk terkutuk sebagai bawahan. Tidak perlu tegang. Li Moye, jelaskan pada mereka. Kepala sekolah di sini sangat kejam. Aturan sekolah antara laki-laki dan perempuan sangat ketat. Pelanggar akan langsung dilenyapkan. Hutan di luar sana adalah penjara maut alami. Siswi yang dipanggil ke ruangannya, jika sampai hamil, mereka akan lenyap tanpa bekas. Lalu berakhir menjadi bayi yang dibuang di toilet. Mencoba kabur berarti dikurung di pondok kayu. Begitu terbangun, mereka sudah berubah menjadi boneka. Tuan Hua, informasi ini sangat krusial. Kebohongannya sudah terungkap. Sekarang, kuncinya adalah bagaimana cara menghancurkannya. Benar, inilah inti dari penyelesaian masalah kita. Lari ke gerbang utama. Xiao Lian mengajakmu berdansa. Tampan, mau berdansa denganku. Berhenti. Kalau mati semua, aku tidak punya pesuruh lagi. Dia bahkan bisa mengendalikan makhluk terkutuk. Bagaimana mungkin? Yang masih hidup, cepat berdiri. Masalah sudah selesai. Bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ternyata dalang dari semua ini adalah kepala sekolah. Tunjukkan jalannya. Pantas saja gagak-gagak itu menyerang kita, ayo jalan. Hebat, ternyata kau cukup tangguh. Murid yang tidak patuh sudah sepantasnya mendapatkan hukuman berat. Aturan di hadapanku, kau berani bicara soal aturan? Mustahil, bagaimana bisa kau baik-baik saja? Jika kau terus mengoceh tidak penting seperti ini, sama sekali tidak keberatan untuk melenyapkanmu dari tempat ini. Lepaskan aku bersedia menerima semua tuntutanmu. Bagus sekali. Li Moye, bagaimana mungkin itu kau? Kaget melihatku ada di sini? Atau kau pikir aku masih terkurung di pondok kayu itu? Bagaimana caramu bisa keluar? Tanpa izin darinya kau tidak mungkin bisa keluar. Dia tidak bisa lagi mengekangku. Sekarang aku hanya mengabdi pada Tuan Huadi yang agung. Cukup omong kosongnya, segera telan dia sekarang. Terima kasih atas anugerah ini, Tuan Huadi. Katakan saja, apa yang kau rasakan sekarang, Tuan Huadi? Aku bisa merasakannya. Gedung berhantu ini telah terhubung langsung dengan jiwaku. Sesuatu mencoba mengendalikan diriku. Ayo, kita harus segera pergi ke lantai atas. Kamar ini juga sudah penuh.
Peringatan sistem wilayah yang kalian masuki ini sangat berbahaya. Diminta kepada seluruh pemain untuk waspada saat menjelajah. Di sini juga sudah penuh. Lihat waktunya. Terus naik ke atas. Tempatnya habis. Ternyata lantai 3 juga sudah penuh semua, sial. Semuanya sudah terisi penuh. Kita pasti akan menerima hukuman. Sialan, ini benar-benar jebakan. Tidak ada jaminan tempat tanpa keanehan itu aman. Tempat ini terlalu mengerikan. Tunggu apa lagi, cepat dorong dan masuk ke dalam. Suara lonceng itu terdengar lagi. Dialah yang baru saja memancing pergesi sepatu hat tinggi. Tunggu terakhir kalikan saat kelas sudah selesai. Tapi kali ini suara bel menandakan kelas dimulai. Aturan utama saat kelas berlangsung adalah dilarang membuat kegaduhan. Kenapa kita tidak boleh berbicara sepatah kata pun? Jadi begitu rupanya. Keributan saat kelas berlangsung akan memancing mereka datang. Sepatu hak tinggi di luar akhirnya pergi menjauh. Itu semua karena kamilah siswa yang sebenarnya di sini. Dan dia tidak bisa melanggar aturan itu. Gila, apa dia berniat membunuh kita semua? Untuk apa dia membuka pintu itu sekarang? Tamat sudah, semuanya benar-benar hancur. Mereka akan segera menerobos masuk ke sini. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pemain Tiongkok itu? Apa dia sengaja ingin membuat kita semua mati? Apa otaknya sudah tidak berfungsi lagi? Kenapa dia harus menyeret Armin untuk ikut mati? Mereka berhasil menemukan posisimu lagi. Haha. Lin Mo langsung memberi hormat, siap laksanakan perintah. Yang mulia Kaisar Bunga. Amin. Oh tidak, Fang Kae. Dia sudah kerasukan roh jahat. Pantas saja Hua Wuju tega menghabisinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui hal itu? Ujian resmi dimulai sekarang. Mari kita mulai permainan raja. Dalam permainan ini, setiap orang akan mendapatkan instruksi. Dan kalian wajib menyelesaikan tugas tersebut. Jika gagal mati, jika berhasil kalian tetap hidup. Tapi awas, ada sosok hantu di sekitar kalian. Temukan dia secepatnya. Dapatkan suara tuduhan dari setengah anggota kelas. Jika target yang dituduh adalah hantu, maka permainan dianggap sukses. Namun jika yang dituduh ternyata manusia, manusia tersebut akan langsung mati. Waktu untuk mengobservasi adalah 10 menit. Setelah 10 menit airdrop pertama akan diturunkan. Pemain Pakistan itu mendekati jasad pemain dari negara Moor. Belakangan ini, mereka berdua memang selalu bersama. Mari bermain aman dan coba mengujinya diam-diam. Waktu untuk memilih telah habis. Pemungutan suara berakhir. Pemain Pakistan kini tereliminasi. Setelah ini, ada 3 menit waktu diskusi. Babak kedua dimulai 10 menit lagi. Aku tahu siapa hantunya. Dialah orangnya. Kamu bercanda ya? Padahal dia yang menemukan hantu itu. Dia pasti hantunya. Mana mungkin manusia bisa secerdik anomali, membiarkan ancaman sebesar itu di dekat kita. Apa bedanya dengan hantu itu sendiri? Ada benarnya juga. Hua Wuju terlalu kuat. Kalau dia tidak mati, bagaimana kita bersaing? Anak buahnya di luar pun tertekan aturan. Ini kesempatan emas yang sangat langka. Tidak. Hua Wuju
bukan hantunya, tapi orang ini. Apa, Dr. Almin? Apa kamu sedang melawak? Tidak, aku tidak sedang bercanda. Eiffel, kamulah hantu yang sebenarnya. Almin bukan hantunya. Kamu tidak sedang bercanda, padahal dia masuk ke apartemen bersamamu. Almin, kami butuh penjelasan. Bagaimana kamu menjamin tidak sedang membela Hua Wuju? Benar, Hua Wuju itu ancaman besar. Almin ingin mengorbankan Eiffel demi melindunginya. Hua Wuju bukan hantunya. Memilih dia hanya akan melemahkan kita. Musuh kita adalah anomali, bukan sesama manusia. Saat sesama manusia tega menjual sesamanya sebagai komoditas, kamu sama sekali tidak menganggap mereka sebagai saudara. Tapi, kenapa dia yang jadi hantunya? Karena emosinya. Awalnya, saat serangan sepatu hak tinggi, Eiffel adalah satu-satunya penakut yang histeris. Namun anehnya, hanya dia yang mengikutiku. Orang penakut malah nekat mengambil risiko membuntutu. Apa itu masuk akal? Jelas dia dituntun oleh alam bawah sadarnya. Itu belum cukup. Di bawah tekanan berat, mental seseorang pasti berubah. Hal yang benar-benar membuatku yakin adalah setelah masuk ke asrama, aku juga jelas-jelas diserang saat itu. Ingat saat kamu tanya kenapa kamu diserang sementara aku baik-baik saja? Kamu bilang, masuknya laki-laki memicu sebuah error. Hantu itu menjadi penjaga asrama pria. Penjaga asrama pria masuk ke asrama wanita. Saat aturan pria masuk pasti mati gagal. Serangannya jadi acak. Syarat serangannya adalah berhenti bergerak. Kamu hancur setelah melihat hantu itu. Tapi entah bagaimana berhasil menghindari aturan. Dalam kondisi normal, peluangmu bergerak hanya 17%. Dan saat panik, peluangnya cuma 0,3%. Saat kamu hampir keluar dari kegelapan, penjaga asrama memaksamu berhenti agar aturannya terpenuhi. Dia berhasil. Tapi dia tidak langsung menyerang. Dia justru mendekat perlahan, selangkah demi selangkah. Dia ragu ya, dia sangat ragu. Itu karena kamulah hantu itu, dan aturannya adalah tentang ketahuan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Karena dokter bilang begitu, kami percaya. Tapi coba kalian pikirkan baik-baik. Kalau kita tidak memilih Hua Wuju, apa kita bisa selamat setelah keluar dari sini? Hai, itu kan pilihanmu sendiri. Apa hubungannya dengan kami? Kalau sekarang kita tidak menghabisinya, apa dia butuh alasan untuk membantai kalian nanti? Diskusi 3 menit telah berakhir. Pemungutan suara putaran kedua dimulai. Proses voting telah berakhir. Hua Wuju mendapatkan lebih dari setengah suara siren. Mati saja kamu. Cepat habisi dia. Akulah inti dari tempat ini. Cepat bunuh dia. Segera habisi dia. Aturan telah diubah. Target pemungutan suara haruslah manusia. Para pemilih siren akan mati. Apa? Aturannya tiba-tiba diubah. Para pemain yang memilih Hua Wuju akan menerima hukuman. Jangan mendekat. Jangan ke sini. Kenapa aturannya tiba-tiba berubah seperti ini? Mungkinkah Hua Wuju yang telah mencurangi sistem? Apa dia benar-benar kapten hantu itu? Aura kegilaan yang pekat. 12 lingkaran hukum tersembunyi jauh di dalam jiwa, mulai berbalik mengamati perubahan dirinya saat ini. Jelas berhubungan erat dengan campur tangan awal dariku. Namun campur tangan dini hanya akan menciptakan sebuah produk yang gagal. Dia ditakdirkan hanya menjadi daun yang mempercantik bunga orang lain. Tugas Kuijul butuh kerjasama. Permainan ini sama sekali tidak boleh dihentikan.
Dibandingkan dengan produk setengah jadi yang belum usai, jalur koneksi balik itu jauh lebih berharga dan layak untuk kupilih. Titik perkembangan yang tidak terduga ini hanya akan mendatangkan kegagalan jika dipaksa ikut campur. Tanpa keberhasilan, semuanya hanyalah omong kosong. Jika tidak sukses, dia sama sekali tidak pantas kupedulikan. Eiffel, apa ada yang ingin kau sampaikan? Sialan. Benar-benar taruhan nyawa, salah pilih berarti mati, jika bukan karena dia. Kita semua sudah habis. Pemungutan suara putaran ketiga dimulai. Aku benar-benar menjadikan dokter tempat bersandar. Tapi kenapa dia menuduhku sebagai hantunya? Selamat tinggal, dokter. Eiffel dari negara Menara Besi tewas permainan dinyatakan sukses. Ujian berakhir. Kepala sekolah Brooks sangat puas dengan hasil kinerja kalian semua. Beliau akan menyerahkan langsung penghargaan ini. Akhirnya selesai juga. Lewati upacara ini, dan kita akan selamat. Kepala sekolah segera tiba untuk memberi penghargaan. Kak, ala sekolah tidak suka ada yang berbicara saat beliau berpidato. Kak, ala sekolah melarang keras, siapapun tidak menatapnya saat berbicara. 3 kepala sekolah tidak menerima pertanyaan dari siapapun. Terakhir, jangan sekali-kali membuat kepala sekolah marah. Dilarang mengajukan pertanyaan, dilarang berbicara. Lalu bagaimana cara membongkar kebohongan sekolah ini? Keputusanku ternyata memang tepat. Kita masih harus melenyapkan sisa jiwa yang aneh di panggung. Setelah ini, barulah saatnya menemui kepala sekolah. Kegilaan itu akhirnya berhasil ditekan. Bagus sekali benih sutra 12 putaran ini. Ini belum bisa dibilang gagal total. Almi, jangan sampai membuatku merasa bosan. Kenapa kamu malah memukulku? Kami tidak mencuri menara itu, Lin Moye. Yang membereskan mereka adalah Tuan Huadi. Bagaimana mungkin kekuatan ini tidak bisa dilahap? Tuan masih mengawasiku, aku tidak boleh terlihat seperti pecundang. Gawat, Lin Moye akan terkena serangan balik. Kenapa dia sama sekali tidak kelihatan panik? Padahal makhluk aneh ini ditaklukkan dengan susah payah. Lin Moye akhirnya berhasil. Tugas terlaksana dengan baik. Tuan Huadi, kepala sekolah sedang dalam perjalanan ke sini. Harap semuanya tetap tenang. Tuan Huadi, dia sudah tiba. Mundurlah, serahkan sisanya kepadaku sekarang. Biarkan aku ikut pergi bersamamu. Kekuatan emosiku bisa membantu. Datang saja kalau mau. Tapi aku tidak tanggung jawab jika kamu mati. Kita bisa bekerja sama. Mengenai masalah penggabungan dimensi ini. Penggabungan dimensi? Menarik, tapi aku tidak paham apa maksudmu. Aku tahu kamu bukan berasal dari dimensi ini. Aku sudah melakukan beberapa eksperimen. Retakan tabrakan memotong bagian tubuh dan menyisakan aura dimensi lain. Cerita misteri dimulai. Aura dimensi lain milikmu begitu pekat hingga menutupi dimensi ini. Kamu adalah sosok yang kembali dari dimensi tinggi. Selama ini aku menganggap misteri itu sebagai yang tertinggi. Kupikir kamu juga tunduk di bawah tekanan kekuatan itu. Tapi aku salah besar. Kamulah sosok tertinggi yang sebenarnya. Analisis yang cukup bagus. Sayangnya pandanganmu masih terlalu sempit. Dunia ini jauh lebih luas dari yang kamu bayangkan.
hancurkan. Ada apa ini? Ada apa ini? Brengsek, siapa kalian? Bagaimana bisa kalian menyelinap masuk? Di mana dia? Kenapa dia tidak muncul? Ini tidak sesuai kesepakatan. Bicara soal tipu daya, bukankah kau juga sedang berbohong? Kau sudah membohonginya. Energi asal itu masih ada padamu. Brengsek keparat. Hanya dari duniaku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Menjadi lemah adalah dosa asalmu. Cuy, kemarilah. Aku akan segera mulai. Kepala sekolah meminta kalian kembali ke kelas. Jika tidak, kalian akan dihukum. Selamat, Yang Mulia Kaisar. Hamba mohon undur diri. Sungguh luar biasa. Ini baru namanya hidup. Apakah itu Xiao Xiang? Selamat, karena telah lulus ujian. Dekan memutuskan memberi kalian hadiah. Apakah hadiahnya berupa sebuah item? Hadiah kepala sekolah harus habis dimakan tepat waktu. Jika tidak, kalian akan dihukum. Waktu dimulai sekarang. Makan benda ini. Apa bedanya ini dengan makan kotoran? Kepala sekolah benci orang boros, bersiaplah dihukum. Emosi hanyalah variabel yang tidak berguna. Kepala sekolah sangat puas dengan kalian. Sekarang mulailah memanjatkan pujian. Cukup satu pemain saja yang melakukannya. Pujian benda apa itu sebenarnya? Alkitab, pasti Alkitab. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di bumi, seperti di dalam surga, seperti berjalan di atas langit. Para perancang di sini, menyahlah. Tuan Huadi, haruskah aku menyampaikan peraturan itu kepada mereka? Tidak perlu. Jika ujian ini saja tidak bisa mereka lewati, lebih baik mati saja di sini. Tidak ada yang wajib menolong orang lain. Hanya diri mereka sendiri yang bisa membantu. Baik, Tuan. Ini bukan Alkitab. Apa mungkin ini sutra Buddha? Tapi siapa yang mau membaca hal seperti itu? Tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Pujian ini bukan seperti pujian yang biasa kita tahu, melainkan kidung pujian di lingkungan sekolah. Isinya sangat membosankan jika hanya dibaca. Kamu harus memaksa dirimu untuk terus membacanya. Teruslah membaca dan kamu akan menemukan rahasianya. Apa ini? Ini buku pelajaran sekolah, sekaligus alat untuk mencuci otak.